RCK dan SKCK seringkali dibutuhkan dalam proses pendaftaran siswa TNI atau Polri, pendaftaran untuk melamar kerja bahkan pendidikan. Bila ada persyaratan yang kurang lengkap dalam pengurusannya, maka proses penerbitan RCK atau SKCK dipastikan memakan waktu lebih lama. Agar itu tidak terjadi, pastikan Anda menyimak ulasan perihal tentang perbedaan RCK dan SKCK, biaya pembayaran SKCK, persyaratan pembuatan RCK dan SKCK, hingga langkah-langkah pembuatan RCK atau SKCK. Sebelum membahas persyaratan pembuatan RCK dan SKCK secara umum, mari kita kenali arti dan fungsinya terlebih dahulu. Apa itu RCK? RCK adalah surat rekomendasi catatan kepolisian atau biasa disebut RCK. Merupakan saran tertulis yang menganjurkan, membenarkan atau menguatkan catatan seseorang terkait dengan kejahatan, dan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah diterbitkan surat rekomendasi catatan kepolisian atau RCK, baru pemohon mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Dalam pembuatan surat rekomendasi catatan kepolisian atau RCK, tidak dipungut biaya, alias gratis. SKCK adalah surat keterangan catatan kepolisian atau biasa disebut SKCK. Merupakan surat keterangan resmi, yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat, untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu, atau seseorang, yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Berapa lama masa berlaku SKCK? Masa berlaku SKCK adalah hingga 6 bulan, sejak tanggal diterbitkan surat tersebut oleh kepolisian. Jika telah melewati masa berlaku, dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan. Berkaitan dengan masa berlaku SKCK, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Jika SKCK sudah habis masa berlaku dan kurang dari 6 bulan, SKCK bisa diperpanjang. Jika masa berlaku SKCK sudah lebih dari 6 bulan, wajib membuat SKCK baru. Untuk biaya pembuatan SKCK, adalah sebesar Rp30.000 yang disetorkan kepada petugas Polri di loket pembayaran. Sementara itu, untuk biaya perpanjangan SKCK juga dikenakan biaya yang sama seperti pembuatan baru, yakni sebesar Rp30.000, namun untuk WNA, dikenakan biaya sebesar Rp60.000. Adapun biaya pembuatan SKCK ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2016, tentang jenis dan tarif, atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa bedanya mengurus SKCK di Polsek, Polres, Polda atau Mabes Polri? Polsek melayani penerbitan SKCK yang digunakan untuk keperluan persyaratan pendaftaran pekerjaan non-pegawai negeri, seperti perusahaan swasta, urusan pendaftaran sekolah, pindah penduduk, pendaftaran calon perangkat desa, perpanjangan kontrak karyawan non-PNS, dan membuat perizinan usaha dan lain-lain. Polres melayani penerbitan SKCK yang digunakan untuk keperluan persyaratan pendaftaran CPNS maupun BUMN non-PNS, pendaftaran calon kepala desa, DPRD, kepala daerah atau bupati hingga persyaratan dokumen keterangan untuk menikah dengan anggota TNI atau Polri. Polda melayani penerbitan SKCK yang digunakan untuk keperluan persyaratan pendaftaran calon wali kota, DPRD tingkat provinsi, hingga persyaratan untuk pengurusan visa untuk bekerja ke luar negeri. Mabes Polri melayani pengurusan SKCK untuk keperluan pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan tingkat pusat, penerbitan visa, izin tinggal tetap di luar negeri, naturalisasi kewarganegaraan, adopsi anak bagi pemohon WNA, serta melanjutkan sekolah ke luar negeri. Bisakah pemohon mendapatkan SKCK jika pernah melakukan tindak pidana? Jawabannya bisa. Karena SKCK merupakan surat keterangan resmi kepolisian yang menerangkan atau memuat hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada, tentang diri Anda, pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Jadi, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK. Persyaratan membuat RCK dan SKCK di tingkat Polsek.
Dalam pembuatan surat RCK dan SKCK di tingkat polsek, hampir sama, namun dibedakan berdasarkan fungsi klasifikasi pemohon. Adapun sejumlah persyaratan dalam pembuatan SKCK yang wajib dipenuhi oleh seseorang atau pemohon. Persyaratan pembuatan RCK dan SKCK bagi WNI, yang perlu dilengkapi meliputi 1. Fotokopi surat rekomendasi kelakuan baik dari desa atau kelurahan. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, dengan menunjukkan KTP asli. 3. Fotokopi kartu keluarga. 4. Fotokopi akte kelahiran. 5. Fotokopi kartu sidik jari. 6. Fotokopi kartu vaksinasi minimal dosis 2. 7. Pas foto, ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm, latar merah, masing-masing 2 lembar. 8. Map hijau biasa. Catatan. 1. Berkas dibuat dalam 2 rangkap. 2. Berpakaian sopan santun atau bersepatu dan baju kemeja. 3. Pengurusannya tidak boleh diwakilkan. Mekanisme pengurusan surat RCK atau SKCK secara offline. Pemohon membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian pemohon menyerahkan berkas tersebut kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan atau penelitian, terkait apakah berkas yang dibawa lengkap. Apabila berkas pemohon tidak lengkap maka berkas tersebut dikembali kepada pemohon untuk dilengkapi kembali. Setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap oleh petugas, maka petugas akan memberikan belangko formulir dan kartu tik. Kartu tik berfungsi sebagai suatu sistem pencatatan yang memanfaatkan kartu atau formulir untuk memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan riwayat singkat tentang identitas individu ataupun organisasi dan permasalahan. Pengisian belangko atau formulir SKCK terdiri dari 4 lembar formulir pertanyaan, seperti identitas diri, identitas orang tua, identitas suami istri, identitas saudara kandung atau tiri, keterangan perkara pelanggaran dan pidana, ciri-ciri fisik, dan informasi-informasi lainnya. Sedangkan kartu tik sendiri hanya terdiri dari 1 lembar, dengan kolom-kolom isian yang tak jauh berbeda dengan daftar pertanyaan formulir atau belangko SKCK. Pengisian kartu tik sama seperti formulir atau belangko daftar pertanyaan SKCK. Isi semua kolom pada kartu tik sesuai dengan identitas resmi yang berlaku. Anda hanya perlu mengisi 18 poin saja dalam formulir ini. Jika ada poin-poin yang tidak perlu diisi, berikan tanda strap atau cukup dibiarkan kosong. Setelah belangko SKCK dan kartu tik dibuat oleh pemohon, pemohon menyerahkan berkas tersebut ke petugas loket SKCK dan menunggu panggilan. Namun berbeda dengan pembuatan surat RCK. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas, maka berkas tersebut diserahkan kepada loket pembuatan RCK. Pemohon tidak mengisi formulir atau belangko serta kartu tik permohonan namun pemohon tinggal menunggu selesainya pembuatan RCK. Setelah selesai dibuatkan surat RCK atau SKCK, maka petugas mewajibkan kepada pemohon untuk memeriksa kembali surat RCK atau SKCK tersebut. Apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan atau kurang huruf, bisa diberikan kepada petugas loket untuk dilakukan perubahan sebelum pemohon meninggalkan kantor pembuatan RCK dan SKCK. Demikian informasi terkait perbedaan surat RCK dan SKCK, biaya pembayaran SKCK, persyaratan pembuatan surat RCK dan SKCK, hingga langkah-langkah pembuatan surat RCK dan SKCK. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Salam dobrak, salam presisi.